Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbukti pada puasa, pada lemes ya. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi razaqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rezeki bil Islam, dengan Islam, wal iman, dengan iman, wal Quran, dengan Al-Quran, wa syahri Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelum mulai boleh menyebut saya Umi Fira karena saya biasa dipanggil Umi Fira ya. Daripada manggil Ustazah Fira kepanjangan ya. Terus saya manggil kalian apa nih anaknya ini? Kayaknya seumur anak saya semua nih. Ada yang usianya di atas lahirnya di atas tahun 95 ada nggak? 93. Ada sini 93 ada? Nggak ada. Ada 94? Ada 95? Lah iya, udah pasti sudah anak saya aja, panggilnya anak-anak aja deh ya. Alhamdulillah ini ibunya sama anak lagi ngomong sama anaknya, moga-moga bukan cerewetnya ya yang keluar ya, tapi kebijakannya insya Allah. Alhamdulillah tidak berpanjang-panjang, hari ini Umi diamanahkan untuk memberitahu, mengedukasi, meningkatkan, melakukan raising awareness terkait apa yang terjadi di Palestina. Sebelum kita mulai, boleh nggak Umi nanya? Siapa yang mau menyampaikan kesan atau perasaannya atau apapun tentang yang terjadi di Palestina pada saat ini, silakan tunjuk tangan. Silakan. Apa sih yang kalian ketahui yang terjadi di Palestina? Atau gue nggak peduli lah ya, orangnya jauh gitu misalnya. Dia mau bicara dari Ikhwannya dulu boleh, apa aja boleh, silakan. Silakan atau malah kita ngomongin Palestina ya gitu, jangan nggak tahu ngomongin Palestina. Yang Ahwat tahu biasanya Ahwat itu terdepan biasanya. Ada yang mau bicara sedikit aja. Kalau kita bicara soal kalau menyebut kata Palestina, apa yang ada di benak kalian? Oke, gitu aja deh. Silakan yang Ikhwan. Pada sedih. Dan jangan nggak tahu ya. Yang Ahwat, kalau dengar kata Palestina, apa yang terbersit di benak kita? Masjidil Aqsa luar biasa ya. Memang Masjidil Aqsa itu adalah kolbunya Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita bicara Palestina tidak mungkin lepas dari Masjidil Aqsa. Ada lagi siapa namanya? Fian. Fian udah nikah belum Fian? Alhamdulillah. Anaknya berapa? Saya doakan anaknya menjadi anak-anak saleh dan salihat dan gak nambah istri lagi sampai nanti ya. Oke, yang lain? Jangan gak amin dia. Yang Ahwat, apa kalau dengar kata Palestina apa yang inget? Apa yang terbayang di kepala kalian? Ayo, masa nggak ada bayangan sama sekali? Ada dong, ayo. Yang Iwan lagi boleh deh. Jangan Fian lagi, tapi yang tadi doain lagi dia. Yang Ahwat, kalau bicara dengar kata Palestina apa yang kebayang? Tadi kata Fian Masjidil Aqsa. Keren jawabannya. Ada lagi? Anak-anak, kenapa anak-anak? Iya, anak-anak kecil kenapa? Terus anak-anak, karena aku bicara anak-anak di Jakarta juga banyak anak ya kan. Anak-anak kecil juga di Jakarta banyak anak-anak. Kenapa anak-anak kecil yang? Anak-anak kecil yang? Banyak anak kecil yang jadi korban di sana. Masya Allah. Boleh lanjut. Yang lain silakan. Yang di depan ya Ikhwan lagi, kita ganti-gantian. Yang Ikhwan boleh disampaikan lagi, boleh. Kayaknya Fian mau ngomong lagi nih, sabar ya Fian ya. Ayo, ya. Tadi siapa yang manggil? Siapa namanya? Asya. Asya sudah nikah belum? Saya doakan punya suami solih, kaya, ganteng. Nah, tuh enak tuh, amin. Bulan Ramadan doa kita dikabulin ya. Yang mau didoain jawab makanya. Ya Ikhwan, kalau bicara soal Palestina apalagi, masa cuman anak-anak yang jadi korban? Gaza, Masya Allah. Siapa namanya? Aan, udah nikah? Berapa anaknya?
Belum punya, saya doakan semoga Allah kasih rezeki punya anak yang soleh insya Allah ya. Aan ya, Gaza ya, oke. Tadi Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian anak-anak kecil, kemudian Gaza. Boleh. Yang Iwan dong, masih kurang, skornya masih 2-1. Satu lagi aja silakan. Perang luar biasa terjadi sekarang ya. Walaupun banyak orang bilang itu bukan perang. Kenapa? Karena tidak sama kekuatannya, tidak sama kekuatan dari kedua belah pihak. Yang satu punya banyak senjata dan seterusnya ya. Tapi it's okay lah, kita secara umum kita bilangkan perang. Terima kasih. Namanya siapa? Andri sudah menikah? Kepengen menikah? Mau dapatnya di sini apa di luar? Di sini ada yang belum nikah juga loh. Saya doain ya dapat istri yang salihah insya Allah. Pengennya istrinya kayak apa sih calon istrinya? Jadi malu ya. Boleh nanti kasih biodata sama saya bantu cariin. Karena kalau Iwan banyak banget yang nyari Iwan ya. Yang di belakang ada lagi, bener, terima kasih ya. Tadi ada lagi yang di belakang. Kita satu lagi, Iwan satu lagi, Ahwat satu lagi. Ahwat boleh satu lagi. Ketika dengar kata Palestina, boleh perasaan kalian misalnya saya nggak peduli atau Palestina itu di mana, terserah. Boleh tentang kotanya, boleh tentang kondisinya, boleh tentang apa saja. Ayo Ahwat boleh satu lagi, please. Ya, genosida. Alhamdulillah. Siapa namanya? Eni ya. Eni udah nikah belum? Belum. Wah, Eni moga-moga cepat dapat suami yang soleh ya. Ya moga-moga pulang dari sini semuanya dapat pasangan ya. Amin ya robbal alamin. Terakhir Ikhwan satu lagi. Kalau kita bicara soal Palestina, apa yang terbayang oleh kalian? One more. Satu lagi siapa? Perjuangan. Perjuangan apa? Kan ada lagunya ya. Perjuangan. Apa? Perjuangan keluarga. Maksudnya apa perjuangan keluarga? It's okay, bagus itu. Itu kata kuncinya udah benar, tinggal dijelasin lagi. Perjuangan keluarga tuh maksudnya apa? Apa? Perjuangan keluarga. Masya Allah ya, banyak istri-istri yang kehilangan suami. Bahkan satu keluarga itu bisa kehilangan 60 anggota keluarganya di Palestina, di Gaza. Oke. Kadang-kadang kita memang menganggap, kalian nanya apa sih, nanya-nanya begini. Saya tuh kepengen tahu sejauh mana kalian terupdate dengan apa yang terjadi di Palestina. Dan update-nya kita terhadap Palestina itu nggak boleh lupa dengan kenapa kita harus bantu Palestina. Kenapa sebagai muslim, sebagai anak muda, kita harus peduli dengan Palestina. Nah hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang Palestina. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bahwa sekarang adalah Ramadan. Saya sedikit bahas tentang Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ada bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, petunjuk pejelas bagi petunjuk itu, wal furqan. Ya. Maka Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka, jadi dikatakan Ramadan adalah bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Maka barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, falyasumhu, makalah hendak berpuasa di dalamnya. Kita boleh lupa bahwa bulan Ramadan itu disebut adalah juga dengan bulan Quran. Bulan Ramadan tidak mulia, tidak memuliakan bulan Ramadan kecuali karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kita nggak bicara soal Ramadan itu adalah pahala berlipat ganda, dijauhkannya dari api neraka, itu sudah terlalu mainstream. Ya, saya ingin sedikit bahas. Umi hari akan bahas Ramadan adalah bulan jihad. Ya, perang Badar tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah itu adalah perang yang dahsyat, yang kekuatannya tidak sama. Muslim itu cuma 300-an, orang-orang kafir 1000. Futuh Mekah juga di bulan Ramadan. Bagaimana Allah memenangkan Islam di Mekah, ya. Kemudian dihancurkannya juga Masjid Diror, ya, masjid yang dibuat oleh orang-orang munafik. Kemudian manuver dakwah para sahabat juga di bulan Ramadan. Juga Rasulullah SAW mengirim Suraya, ya, Suraya itu lawannya Ghazwah.
Apa beda Ghazwa sama Suraya? Ada yang tahu? Kalau Ghazwa itu Rasulullah turun langsung ya di dalam peperangan itu, tapi kalau Suraya cuma mengirimkan utusan. Nah, kita akan sedikit mengenang kembali kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini ada doa di malam taraweh pertama di Masjidil Aqsa. Jangan lupa kalau kita bicara Palestina, kata Fian tadi, kita bicara tentang Masjidil Aqsa. Gaza nggak boleh tidak terlepas dari Masjidil Aqsa. Tepi barat tidak terlepas dari Masjidil Aqsa. Bahkan perjuangan saudara-saudara kita di Gaza itu bukan hanya untuk saudara keluarga-keluarga mereka. Tadi siapa belum didoain nih kamu? Namanya siapa? Adam Idris Nuhud Soleh bukan? Adam, ya? Adam udah nikah belum? Apa cita-cita? Apa yang paling kepengen buat tahun setelah Ramadan nanti apa? Yang paling kepengen apa? Kerja, apa nikah atau apa? Apa nikah lagi? Salah. Apa kepengennya? Biasa doain nih. Hah? Kerja yang bagus. Ternyata Iwan di sini pemalu-pemalu semua ya. Hah? Oke, saya doain aja belum nikah ya. Saya doain punya istri yang salihah, yang bisa menuntun ke akhirat ya. Insya Allah, amin. Doakan buat kita semua. Ini ada video. Ya, kita putar dulu. Ini video, saya nggak tahu nih nyambung apa nggak suaranya. Sebentar. Ini saya agak kagok nih kalau kok kayaknya nggak ini ya. Sebentar. Ini ngeliknya gimana ya? Kok kayak nggak keluar ya? Ini kan ada video nih sebenarnya. Ini ngekliknya di mana nih video? Saya biasa diklikin. Di mana? Oh, nggak ada suaranya, berarti nggak keluar di situ suaranya ya? Nggak keluar suaranya nih. Udah di fullin. Kayaknya kesambung ke sini suaranya, jadi nggak keluar. Tuh, nggak keluar kan suaranya. Mungkin di setting nggak bisa. Soalnya sayang banyak video. Oke, kita lanjut aja ya. Ini kita lanjut aja, nggak terlalu penting. Cuman ini bagaimana kita diminta dalam bulan Ramadan ini. Jangan lupa kita doain karena bulan Ramadan ini ada doa, dikabulkannya doa. Saudara-saudara kita di sana paling butuh minimal kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina ini adalah kita mendoakan mereka. Itu minimal kontribusi kita untuk Masjidil Aqsa ya. Nah, udah ini ternyata. Ya Allah, muliakanlah saudara kami di Gaza ya. Jadilah penolong bagi mereka. Ya Allah, kami titipkan Gaza kepadamu. Jagalah mereka karena mereka adalah hamba-hambamu yang salih. Suaranya jadi nggak jelas di sini. Ya, intinya mendoakan. Ya Allah yang menurunkan awan, yang menurunkan Al-Quran, yang menghancurkan musuh-musuh, ya, hancurkanlah musuh-musuh kami ya Allah. Iya, kami minta pertolong, minta perlindunganmu dari tipu daya mereka. Jadi waktu
malam pertama itu hanya sekitar 15.000 yang datang ke Masjidil Aqsa dari orang-orang di sekitar Masjidil Aqsa, dan didapat pengetatan. Bahkan Zionis mengatakan mereka boleh melakukan kekerasan ya untuk mencegah semakin banyaknya orang muslim yang sholat taraweh atau datang ke Masjidil Aqsa di bulan Ramadan. Tapi semalam itu update-nya ada 170.000 yang taraweh di malam ke-11 ya. Dan kita lihat bahwa setiap tahun itu memang hampir terjadi selalu gesekan-gesekan, bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan yang lain juga, di mana Zionis melarang orang-orang di bawah usia 55 tahun, di bawah usia 60 tahun untuk sholat yang laki-laki. Kalau perempuan itu di bawah usia 50 tahun. Jadi dibatasi itu kalau dia anak-anak di bawah usia 10 tahun, kemudian laki-laki di bawah usia 60 tahun, di atas 60 tahun, kalau perempuan di atas 50 tahun itu yang boleh masuk ke Masjidil Aqsa, yang lainnya nggak boleh ya. Nah ini, kemudian kita juga melihat bahwa ini juga ada sepasang keluarga ya, sepasang keluarga yang mereka berbuka puasa hari pertama di puing-puing rumahnya. Kita puasa hari pertama biasanya makanannya heboh ya. Dan sampai hari ini saudara-saudara kita banyak yang berpuasa tidak berbuka. Bahkan sekarang Masjid Asy-Syifa itu di Gaza Utara itu lagi diserang lagi. Sudah 4 hari sama sekali mereka tidak makan apa-apa. Tim medis di sana karena dikuasai oleh Zionis ya. Nah sebelumnya saya ingin mengatakan, nah ini kita lihat dulu peta Palestina. Ini adalah kebalik salah. Ini adalah Palestina di antara benua Amerika, benua Asia dan benua Afrika. Makanya dia letaknya strategis ya. Palestina ini dulu zaman dinasti Utsmani dan sebelumnya ini masih satu wilayah dengan bumi Syam. Ada yang dengar apa yang pernah terjadi di bumi Syam? Kalau kita belajar sejarah ada disebut-sebut bumi Syam itu tempat apa sih gitu. Ada yang ingat? Halo? Kok pada malu-malu sih? Bumi Syam tempat Rasulullah diajak berdagang. Oh iya, dulu ingat sekarang lupa ya kan. Tempat Rasulullah sekarang sudah dibagi-bagi karena kolonialisme. Bumi Syams itu sekarang terbagi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Syria, Lebanon dan Yordania. Kenapa bumi Syams itu diberkahi? Karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dan bumi Syams ini sejak dulu ini menjadi wilayah yang ramai karena dia menjadi pusat perdagangan ya. Ini. Kemudian ini adalah negara siapa? Republik Indonesia, bukan Wakanda ya, Republik Indonesia. Ada yang tahu jaraknya berapa? Saya yakin nggak tahu. Jaraknya 8.445 km. Kalau kita bicara jarak Palestina sama Indonesia, kita bicara jarak dari Masjidil Aqsa ke Indonesia 8.445 km. Jauh apa dekat? Jauh. Karenanya wajar, karena jauh kita merasa jauh. Jauh di mata, jauh di hati. Maka tugas saya di sesi pagi ini adalah mencoba mendekatkan Masjidil Aqsa ke hati kita, mencoba mendekatkan Palestina ke hati kita ya. Jauh tapi kita harus membuatnya dekat di hati. Kenapa? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah bercerita atau menyebutkan keutamaan Palestina yang disebut dengan di sini Baitul Maqdis. Aku ada Palestina, ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa ya. Kita bahas. Masjidil Aqsa udah tahu ya, jelas ya Masjidil Aqsa. Kalau Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu adalah nama Masjid Al-Aqsa dari Allah Subhanahu wa taala yang ngasih langsung namanya Masjidil Aqsa. Tapi kalau Baitul Maqdis adalah nama Masjidil Aqsa berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Maka kalau kita bicara Baitul Maqdis itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan di dalam Al-Quran ayat yang sangat jelas bercerita menyebut namanya Masjid Al-Aqsa adalah surat Al-Isra ayat pertama yang kita semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama yuk. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jelas sekali namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.
Kalau kita tilawah nih dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita cuma akan dapat menyebutkan atau mendapatkan 2 nama masjid, itu cuma 2 itu. Masjidil Haram di beberapa ayat dan Masjidil Aqsa di satu ayat ini. Masjid Nabawi juga tidak disebut oleh Allah. Berarti sengaja di dalam ayat ini Allah ingin menyebut 2 masjid ini sangat dekat. Ayat itu tentang apa? Ada yang tahu? Isra dan Mi'raj. Di Isra, apa arti Isra? Perjalanan pada malam hari. Mi'raj artinya perjalanan ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah SAW mau diperjalankan ke Sidratul Muntaha, tapi ditransitkan dulu ke Masjidil Aqsa. Betul nggak begitu? Saya tanya, mungkin nggak Allah memperjalankan Rasulullah ke Sidratul Muntaha, nggak transit dulu di Masjidil Aqsa, tapi langsung dari Masjidil Haram? Mungkin nggak? Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin sekali. Kalau kita bilang nggak mungkin, berarti kita keimanannya diragukan, karena nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Tapi kenapa Allah transitkan dulu di Masjidil Aqsa? Maka para ulama mengatakan bahwa Allah ingin agar kalau kita cinta kepada Masjidil Haram, kita juga cinta kepada Masjidil Aqsa. Kalau kita peduli dengan Masjidil Haram, kita juga peduli dengan Masjidil Aqsa. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang kita tidak akan bahas semua di sini, hanya sekilas saja karena waktunya nanti tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala membahas Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulullah menyebut Baitul Maqdis di dalam as-sunnahnya, menunjukkan keutamaan Masjid Al-Aqsa. Nah, di dalam Al-Qur'an ketika Allah bercerita tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis, itu bukan cuma di dalam surat Isra Mi'raj tadi, tapi juga Allah menyebut Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dengan keberkahan, dengan kesucian, dengan sumpahnya Allah di dalam surat pendek yang kita sudah hafal. Tapi kita nggak tahu itu ayat tentang Masjidil Aqsa. Ayatnya apa? Watini wazaitun waturi sini. Watini wazaitun itu adalah bumi tempat penghasil atin dan buah zaitun yang terbagus seluruh dunia, tempat diturunkannya risalah kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Palestina. Waturi sini Bukit Tursina. Kalau bicara Bukit Tursina, kita ingat Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Bukit Tursina tempat Nabi Isa alaihissalam menerima risalah. Kemudian wahadzal baladil amin, negeri yang berkah dan aman ini, yaitu kota Mekah, tempat diturunkan risalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Allah bercerita tentang janji Allah bahwa Baitul Maqdis diwariskan untuk orang-orang yang soleh, hamba Allah yang soleh. Lalu juga terjadi lokasi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, ya. Nabi-nabi mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Adam yang mendirikan Masjidil Aqsa pertama kali, ya. Kemudian seterusnya Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, ya. Kemudian Nabi Nuh dan seterusnya, ya. Kemudian perubahan arah kiblat juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian juga bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra, dan kemudian Allah juga bercerita tentang kerusakan yang dilakukan Yahudi di atas Baitul Maqdis, ya. Jadi ini ada ayatnya sekitar 11 atau 12 ayat di dalam Al-Qur'an yang nggak bisa saya bahas satu persatu, ya. Nah, kita lihat ayat yang paling terkenal di mana di dalamnya ada nama Masjid Al-Aqsa adalah surat Al-Isra ayat pertama. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan pada malam hari hambanya, pada malam hari lailan. Dari mana? Dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Apa yang diberkahi itu Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Haram, ya, dalam konteks ini. Linuriyahu
min ayatina, yang kami beri keberkahan sekelilingnya untuk kami tampakkan kepada kalian ayat-ayat kami. Innahu was-sami'ul basir. Ini adalah ayat yang paling terkenal dan paling jelas menyebutkan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram hanya dipisahkan dengan kata ilah. Ya, para ulama mengatakan ini berarti Allah tuh ingin kita menunjukkan perhatian yang sama dengan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram itu dihancurkan, Masjidil Haram itu dinodai, kita pasti marah. Nah, Masjidil Aqsa juga dinodai, kita juga harus marah. Ya, nah kita lanjutkan. Di antara gambar ini, siapa yang tahu yang mana Masjidil Aqsa? Kita sebut saja ini nomor 1, ini nomor 2. Di sini ada masjid di bawah tanah. Ini ada masjid juga di sini namanya, ya. Yang mana namanya Masjidil Aqsa? Ada yang tahu? Ada yang punya opini? Yang Ikhwan? Yang Ikhwan ngomong walaupun kecil-kecil soalnya saya dengar. Katanya nomor 2. Memang ini paling terkenal ya, karena paling indah juga, yang paling banyak disorot. Yang Ikhwan sama. Ada yang bilang nomor 1 enggak? Nomor 1, Ibu nomor 1. Oke, nah kita lihat ya. Ternyata Masjidil Aqsa itu adalah seluruh yang ada di dalam tembok ini. Lupa berapa luasnya, 14,4 hektar persegi. Semua ini namanya komplek Masjid Al-Aqsa. Nah ini hal yang paling dasar ini saja banyak yang nggak tahu. Gak usah sedih, banyak yang nggak tahu gitu. Karena kita senangnya belajarnya di Google. Jadi kita percaya di Google itu orang bingung gitu. Kadang bilang ini yang Masjid Al-Aqsa, ini Masjid Al-Aqsa. Kesepakatan ulama mengatakan semua ini adalah Masjid Al-Aqsa di dalam garis yang warna merah. Di sini kan kelihatan banget nih garisnya nih. Tuh, ya kan? Nah, ini semua ada Masjid Al-Aqsa, letaknya di kota Al-Quds. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi nyebutnya Yerusalem. Kalau kita nyebutnya Al-Quds, atau kalau aktivis Palestina nyebutnya Al-Quds Al-Muhtala atau di Occupied Jerusalem. Artinya di Al-Quds yang dijajah. Kenapa? Karena sekarang sedang dijajah, ya. Nah, kita lihat berikutnya, ini adalah, jadi kalau kita ngaku bilang Masjidil Aqsa itu milik umat Islam, kita mesti tahu dulu. Masa begitu dilihatin foto ini kita nggak tahu. Maka kita harus tahu bahwa ini namanya Masjid Jami Al-Qibli. Ini namanya Masjid Qubah As-Sokhroh atau bahasa Inggrisnya Dome of the Rock. Ini namanya Musola Al-Marwani, letaknya di bawah tanah. Ini namanya ada masjid di sini namanya nempel sama tembok ini namanya Tembok Buruk. Kira-kira kenapa ya namanya Tembok Buruk? Kira-kira kenapa? Ya? Nah, Masya Allah, terima kasih. Mau didoain gak? Amin. Ya, jadi karena dulu ketika Rasulullah dalam perjalanan Isra diikatkan di sini. Ini namanya Tembok Buruk. Di sini ada Masjid Buruk. Tapi Tembok Buruk saking jauhnya, saking asingnya kita dengan Palestina, Tembok Buruk tuh jarang kedengaran. Yang terdengar adalah Tembok Ratapan. Tuh kan? Tembok Ratapan pada tahu kan? Aslinya dia adalah Tembok Buruk. Jadi saya kalau ketemu sama saya pernah ditegur, saya nyebutnya Tembok Ratapan, ditegur sama si saya. Jangan sebut Tembok Ratapan, karena kalau kita ganti namanya Yerusalem, kita ganti dengan Yerusalem padahal namanya Al-Quds, Tembok Ratapan padahal Tembok Buruk, berarti kita menjadi korban proyek Yahudisasi yang dilakukan oleh penjajah. Jadi namanya Tembok Buruk. Selamanya-lamanya dia tetap Tembok Buruk. Nah, kita mulai masuk sedikit belajar sejarah. Ya. Siapa yang senang sejarah di sini? Saya nggak senang sejarah jujur, tapi ketika saya bahas Palestina saya harus ngasih tahu supaya kita tahu sejarahnya. Ya, ini Palestina masih disebut dengan Bumi Syams di bawah kerajaan dinasti Utsmani. Mesir waktu itu sudah jatuh ke tangan Inggris tahun 1888 sampai sampai tahun sebelum Perang Dunia Pertama ini masih bersatu nih. Di sini Yordania, ini kota Al-Quds di sini ya. Nablus ini sekarang namanya tepi barat. Ini ada Libanon, ada Suriah, Libanon, Palestina, Yordania ini masih disebut dengan Bumi Syams.
Lalu Perang Dunia Pertama, Kerajaan Utsmani kalah. Akhirnya Palestina jatuh ke tangan sekutu Inggris dan Perancis, dan mereka sepakat bahwa Palestina berada di bawah British Empire, di bawah kerajaan Inggris. Antara selesai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ini terus dipegang, ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa tahun 1917 sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, itu di Utsmani sudah kalah, sudah diambil oleh Inggris. Lalu 1917 terjadi sebuah tragedi di dalam sejarah. Menteri Luar Negeri Inggris pada waktu itu yang namanya Arthur Balfour memberikan surat kepada Taipan Yahudi. Kalau kita bilang kan karena di sini ada 10 naga ya, situ 9 naga. Kalau di situ cuma satu doang Taipannya, itu keluarga Rothschild namanya. Jadi Menteri Luar Negeri Inggris mengirim surat bahwa dia menyerahkan sebagian tanah Palestina kepada komunitas Zionis. Waktu itu pada Zionis komunitas Yahudi. Dan Rothschild itu luar biasa, duitnya banyak banget ya. Sampai sekarang masih menguasai dunia. 1917, begitu itu surat itu sudah diterima oleh Rothschild, akhirnya udah mulai banyak orang-orang Yahudi dari luar Palestina masuk ke Palestina. Paham sampai sini? Lalu selesai Perang Dunia Kedua, PBB bilang begini, wah ini sudah tambah banyak orang Yahudi ke sini, dan mulai terjadi perang antara negara-negara Arab, orang-orang Arab, orang Palestina. Banyak yang melakukan perjuangan menolak. Kenapa? Karena orang-orang yang mengungsi dari Eropa ke Palestina itu gak cuma mengungsi, tapi dia merebut rumah, merebut properti, merebut kebun, dan betul-betul menunjukkan hal-hal yang orang nggak tahu diri gitu ya, pengungsi yang nggak tahu diri. Akhirnya kata PBB mengeluarkan resolusi tahun 1947 tanggal 29 November yang disebut dengan UN Partition Plan, rencana pembagian Palestina oleh PBB. Oke, saya tanya sama Vian ya, kalau ada orang yang ngerebut rumah kamu gak bisa berdaya, lalu kata Pak RT, udah bagi 2 aja rumahnya, kira-kira kamu berharap jatahnya kamu lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Yang dilakukan oleh PBB enggak. Yang diberikan lebih banyak itu adalah orang-orang Yahudi yang datang itu. Jadi 54% untuk komunitas Yahudi, 45% untuk orang Palestina, 1%-nya berada di bawah teritorial internasional yang diberikan kepada Yordan. Ya, itu tahun 1917. Tambah banyak yang datang tahun 47 ya, UN Participant 47. Akhirnya tahun 48 Inggris keluar. Kenapa Inggris keluar dari Palestina? Menyerahkan kepada komunitas Yahudi Palestina. Dan itu jumlahnya sudah ini ada videonya, kita saksikan bersama-sama. Tapi saya ingin mengatakan bahwa peluang itu digunakan oleh orang-orang Yahudi, oleh Zionis. Mereka mengatakan, yes, kita udah banyak nih sekarang, kita sudah boleh mendirikan negara. Akhirnya 14 Mei 1948, tadi kan November ya, ini tahun depan Mei, berarti cuma 6 bulan ya, Israel, Yahudi, Zionis ya, kalau kita bicara Zionis, kalau kita udah bicara negara, kita bicaranya Zionis ya, mendirikan negara Israel tahun 48. Nah, ini mulai berubah nih petanya ya. Akhirnya tahun 48 itu perang itu yang menang siapa? Israel melawan bangsa Arab. Tahun 48 itu disebut dengan peristiwa Nakbah. Peristiwa Nakbah ini cukup fenomenal, dirayakan diperingati tiap tanggal 15 Mei. Apa itu peristiwa Nakbah? Tentara-tentara Haganah, tentara yang dibentuk oleh Zionis, oleh Yahudi, menyerang kota Al-Quds dan membuat 15.000 orang Palestina syahid. Ratusan desa dibakar, 750.000 orang mengungsi. Pertanyaannya, kita dari SD, SMP, SMA, kuliah pernah nggak dengar cerita itu? Ada yang ngasih tahu kita? Nggak ada yang ngasih tahu kita. Jadi kita tuh belajar sejarah tuh yang salah sebenarnya, ya. Makanya
Kalau ada yang nanya, Umi, kenapa Palestina seperti ini? Jawabannya dua. Yang pertama jelas kalau kita belajar sejarah, konspirasi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Yang kedua, ketidakpedulian umat Islam. Kenapa? Karena tidak mendapatkan edukasi, baik dari orang tua, baik dari sekolah. Ya kan? Kita nggak tahu. Ternyata yang nama Israel itu datang itu bekas pengungsi. Mereka minta-minta mengemis-ngemis untuk tinggal di Palestina. Dan setelah sampai di Palestina, mereka mengambil semua aset orang Palestina, bahkan mengambil tanahnya. Maka berdirilah negara Israel tahun 48. Nah, ini yang pertama kali dikuasai itu wilayah ini. Yang kita kenal di sebenarnya semua adalah Palestina. Di sini ada Gaza ya. Waktu itu Gaza masih berada di bawah negara Mesir. Sekarang ini Gaza nih. Orang menyebutnya Israel, tapi kalau saya ketemu sama teman-teman Palestina, mereka nggak pernah nyebut itu Israel. Mereka nyebutnya the occupied land, wilayah yang dijajah. Mereka nggak mau nyebut ini Israel, ini Palestina. Jadi Israel ini nggak ada ya. Maka saya ada seorang saya Dr. Amal, dia bilang dia kalau ke kantor-kantor atau kemana ngelihat peta di sana saya bilang ini Israel, kamu bilang ini Israel. Hapus, ini bukan Israel, ini Palestina. Ini bukan Israel, ini Palestina yang dijajah. Nah, ini adalah Gaza. Nah ya, lalu tahun 67 mereka penasaran dong. Kenapa penasaran? Karena tahun 48 dalam peristiwa Nakbah mereka belum berhasil menguasai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masih berada di bawah Yordan di sini. Mereka nggak mau gitu. Akhirnya mereka nyerang lagi tahun 67. Kalau tadi Nakbah, sekarang namanya Naksah. Perangnya 6 hari. Kalau Nakbah cuma 1 hari. Tapi korbannya banyak. Naksah itu 6 hari. Apa akibatnya? Masjidil Aqsa menjadi kekuasaan Israel 100%. Sejak inilah Masjidil Aqsa dikuasai, dijaga oleh tentara-tentara. Bahkan saudara-saudara kita yang mau sholat di sana pun tidak mudah akses menuju ke sana. Tahun 67 ya. Nah sekarang tinggal 22% saja Gaza plus tepi barat. Di sini ada Masjidil Aqsa. Ya, cuma 22%. Ini tahun dari sejak tahun ini ya, tahun kita anggap di sini setelah tahun 67 ya, jumlahnya sudah sama, tahun 67 sama jumlahnya. Kalian belum lahir, Allah nggak nanya nih sama kalian. Tapi orang-orang yang lahir tahun 67 ke bawah, saya juga belum lahir, saya lahir tahun 68. Allah akan nanya, kenapa kalian diam aja gitu? Bahwa Palestina ini dijajah, padahal di situ ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu apa? Pertama, dia adalah kiblat umat Islam. Sebelum kiblatnya mengarah ke Masjidil Haram, 17 bulan menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Dia adalah bumi Isra Mi'raj, dia adalah bumi para nabi. Dia adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Yang pertama ada Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa dan kelebihan-kelebihan yang lain. Ya, jadi kalau kita bicara tentang Masjidil Aqsa, dia adalah bagian dari keimanan kita. Oke, jadi sekarang tinggal 22%. Kita lihat, bentar. Maka Allah mengatakan alladzina kafaru, orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi mereka tuh tak tolong menolong, saling bersekongkol. Maka kata Allah illa taf'aluhu, kalau kalian tidak melakukan hal yang sama, saling menolong sesama kalian umat Islam, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar seperti saat ini terjadi di mana-mana. Jadi negara-negara bumi Syam ini dia disebutkan adalah wilayah yang memang banyak didoakan oleh Rasulullah untuk diberkahi, dan dia adalah pusat akidah umat Islam. Maka Libanon, Yordania, kemudian Syria, ini semua sudah dikuasai nih oleh musuh-musuh Islam, dibikin lemah. Tinggal Palestina. Mengapa Palestina itu sulit sekali gitu? Karena mereka tahu ya bahwa di dalamnya ada yang harus mereka perjuangkan, bukan saja mereka, tapi menjadi amanah bagi kita semua ini untuk menjaga supaya Masjidil Aqsa tetap berdiri. Ya. Jadi kata Allah, kalau kalian tidak saling membantu akan terjadi kerusakan di muka bumi. Nah, kita lihat ya, 400 tahun Palestina dalam kedamaian di bawah kerajaan Utsmani ya, kita lihat di sini. Ini namanya masih nama-nama aslinya ya. Ada namanya Akka, ada namanya Jericho, sekarang namanya Ariha, banyak diganti-ganti. Ada yang namanya Al-Khalil diganti dengan namanya Hebron, bahasa-bahasa Ibrani ya. Nah, ini
kemudian kalah pada Perang Dunia Pertama. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ini namanya Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris yang memberikan tanah Palestina dengan deklarasi Balfour tanggal 2 November 1917. Nah, ini adalah nanti kita sebut Theodor Herzl, ini adalah tentara Haganah. Jadi bayangin ya bagaimana terencananya orang-orang Zionis itu, negaranya belum berdiri, mereka sudah bikin tentaranya, militernya. Jadi tahun setelah 1917, Arthur Balfour menyerahkan tanah Palestina kepada Yahudi ya, kepada komunitas Yahudi ya. 1917 udah banyak imigran Yahudi. Lalu 1920 mereka membentuk Haganah. Haganah itu bahasa Hebrew-nya defense. Sekarang menjadi IDF, Israel Defense Force. Sekarang kalau penggiat sosial media menyebut dengan IOF, Israel Offensive Force, karena mereka tidak defense, tapi mereka ofensif ya. Cikal bakalnya itu adalah Haganah. Ini nih, jadi wajib perempuan-perempuan itu pada ikut menjadi Haganah ya. Kemudian UN Partition Plan, Nakba. Siapa Theodor Herzl? Kita kembali dulu di atas. Theodor Herzl ini adalah seorang pemuda Yahudi di Eropa. Saya lupa dari Jerman atau dari Swiss ya. Tapi dia menulis buku dalam bahasa Jerman. Bukunya itu judulnya adalah Jewish State, bahasa Inggrisnya, negara Yahudi. Kenapa? Karena Theodor Herzl itu prihatin. Orang Yahudi itu di mana-mana dipersekusi di Eropa, bukan cuma di zaman Holocaust zamannya Nazi. Sejak Perang Dunia Pertama sebelum itu juga mereka tuh nggak disukai. Kenapa? Karena salah satu sifat Yahudi adalah mereka tuh ngerasa hebat sendiri dan mereka tuh tidak mau berbaur. Mereka bikin sekolah sendiri, padahal mereka nggak mau bergaul dan seterusnya. Akhirnya kata Theodor Herzl apa? Tidak mungkin orang-orang Yahudi bisa hidup tenang sebelum mereka punya negara sendiri, dan negara itu nggak boleh ada orang lain, cuma ada orang Yahudi aja. Maka dia bikin buku itu tahun 1896. 1896 bikin gagasan negara Yahudi. 1 tahun kemudian luar biasa, dia udah bikin Kongres Zionis pertama di Basel, mengundang seluruh orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk datang ke Basel, dan mereka disitulah mereka berhasil membuat bendera bintang Daud yang kita lihat sekarang, bintang Israel, dan itu menjadi tekad mereka untuk mendirikan negara khusus Yahudi, dan yang mereka pilih adalah di Palestina. Jadi apa beda Yahudi sama Zionisme? Yahudi itu agama, ras. Kalau Zionisme itu paham nasionalisme orang Yahudi. Sehingga kalau kita bilang kita benci sama Yahudi, karena ada juga orang Yahudi di luar Palestina yang sekarang mereka sering demo mengatakan not in our name gitu, jangan pakai nama kami kalau melakukan genosida. Kami gak setuju dengan genosida. Tapi orang-orang Indonesia pun banyak yang setuju dengan penjajahan Israel atas Palestina, dia termasuk Zionis juga gitu. Jadi kita bedakan antara Zionisme dan Yahudi. Ada Zionis belum tentu Yahudi, Yahudi belum tentu menganut paham Zionisme. Makanya orang bilang yang bela Palestina itu anti Semit katanya, anti Yahudi. Enggak, kita enggak anti Yahudi, kita anti Zionisme ya. Oke, lanjut. Sampai sini bisa dipahami ya. Kecepatan enggak saya? Kecepatan apa? Kelambatan? Cukup. Oke, sip, terima kasih. Saya senang banget kalau jawabannya tegas, cukup gitu kan. Jadi kan saya tahu ya. Kalau ditanya diam aja kan itu jadi bingung. Oke, lanjut. Terjadinya kondisi di Palestina diawali dengan upaya dari orang-orang Yahudi memang untuk memiliki negara khusus Yahudi, dan mereka memilih Palestina. Dan mereka nggak cuma itu, mereka ingin menjadikan di Palestina itu ada ikon mereka yang mereka sebut dengan Haikal Sulaiman, ya, Sulaiman Temple, yang mereka meyakini bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun di atas Sulaiman Temple, sehingga Masjidil Aqsa itu harus dihancurkan agar Sulaiman Temple atau Haikal Sulaiman itu bisa berdiri lagi menjadi ikon penting bagi negara Yahudi yang ada di Palestina ya. Oke, kita lanjut. Lalu sekarang negara wilayah mana sih yang menjadi penting bagi Palestina? Yaitu ada 3, yaitu tepi barat ya. Di sini ada Masjidil Aqsa, di sini di pojokan sini udah masuk ke Israel ke tanah 48, jalur Gaza. Jadi kalau kita bicara itu ada jalur Gaza, ada tepi barat, ada tanah 48. Tepi barat ini dia dikuasai oleh Israel. Ya. Jadi 60%
tepi barat, ya bisa dibilang 78% lah ya, cuman artinya 60% itu yang seluruhnya sampai ke sipil-sipilnya, tapi ada wilayah 18% yang masih ada otoritas Palestina. Siapa otoritas Palestina? Otoritas Palestina ini adalah dari partainya dulu Yasser Arafat, ya. Tapi mereka itu sudah seperti hansip. Mereka disebut yang diakui oleh negara internasional sekarang adalah di sini Authoritarian Palestine Authority. Padahal mereka itu sudah mengalami demilitarisasi, disebut pemerintah tapi nggak boleh punya senjata. Sementara kemarin sudah pemerintah Israel ya itu mengeluarkan 100.000 senjata untuk pemukim Yahudi di tepi barat. Justru orang Palestina yang termasuk pengurus otoritas Palestina nggak punya senjata, justru rakyat biasa punya senjata di sini. Kalau di sini dikuasai oleh partai Fatah, kalau di sini oleh partai Hamas. Nah di sini Gaza ini dia dikuasai, memiliki pemerintahan sendiri, dia adalah merdeka. Tetapi merdekanya itu dia diblokade, udara, darat, tanah, airnya semua diblokade, ya, dan tidak ada satu ekor pun orangnya Israel yang ada di sini, kecuali sekarang ya tentara-tentara. Nah ini tepi barat, ini Gaza, ini tanah 48. Nah Umi ingin nunjukin dulu ya. Nah ini di tepi barat tuh ada apa? Ada checkpoint, ada lebih dari 500 checkpoint yang orang-orang Palestina kalau mau melintas dari satu wilayah ke wilayah yang lain harus lewat checkpoint, dan belum tentu dia berhasil untuk melintas wilayah itu. Ya, ini ada area A, area ini yang warna hijau, area B dan area C. Area C yang putih-putih inilah yang dikuasai oleh Israel, yang mereka sebut namanya dengan Israel, tapi menurut orang Palestina namanya adalah Palestina yang terjajah. Nah ini Gaza. Ya Gaza ini yang merah ini adalah no go area, jadi area orang nggak bisa kemana-mana. Ini laut, ini Middle East, laut tengah, ya. Di sini ada Palestina atau mereka menyebutnya dengan Israel. Jadi kalau mau masuk bantuan ke Gaza itu lewat sini atau lewat Mesir, lewat Rafah crossing, atau di sini namanya Karim Salom. Ya sekarang ini sulit untuk masuk ke Gaza bantuan, kenapa? Karena di sini Mesir tidak mau membuka perbatasannya, padahal ada ratusan truk sudah menunggu. Kalau di sini ada yang mau masuk ke sini, ini dibangun tembok ya, dan ini di demo oleh pemukim Israel, nggak boleh bantuan itu masuk ke sini. Jadi yang pertama mereka bom tuh di sini. Di sini namanya Gaza Utara ada namanya kamp pengungsi Jabalia. Mereka dibom, mereka bilang, kata Israel, kalau kalian mau selamat kalian ke sini. Ternyata baru di jalan aja udah dibom. Kalau kalian mau selamat ke sini, didorong terus, diusir terus sampai sekarang adanya di Rafah. Makanya sekarang hashtag yang kita ramaikan itu adalah Open Rafah Border Now. Ya, ini. Nah, ini adalah tepi barat. Nah, oke. Kejahatan yang dilakukan salah satunya adalah ya pemukim Israel merebut properti, menghancurkan orang Israel, tentaranya menghancurkan properti orang Palestina untuk dijadikan pemukiman baru, dibangun pemukiman baru atau orang-orang Yahudi yang datang. Ya, ini modusnya seperti ini. Masih kita sama-sama lihat di video ini. Sorry, nggak bisa ya? Atau kayak tadi lagi nggak keluar. Nah ini jadi datangnya pakai alat berat ya. Sehari sebelumnya dikasih tahu besok rumah kalian akan dihancurkan. Mereka keluarkan perabot-perabotnya. Datanglah tentara Israel dengan alat berat dan mereka menghancurkan rumah-rumah orang-orang Palestina. Kebetulan ini yang dihancurkan dari rumah susun. Ini filmnya udah cukup lama ya, jadi kalau angka-angkanya sudah tidak relevan ya. Jadi apa alasan mereka menghancurkan rumah orang-orang Palestina? Alasannya pertama, nggak sanggup bayar pajak.
Karena PBB-nya 1 tahun itu 150 juta. Banyak orang Palestina nggak bisa bayar. Ya, dihancurkan ya. Jadi kita lihat ini tidak terjadi hanya di sini saja, tetapi banyak di daerah-daerah terutama yang di sekitar Masjid Al-Aqsa ya dihancurkan. Ya, 2.960 orang ini udah jauh sekali ya dengan data yang ada sekarang. Nah, apalagi kejahatan mereka di ya demographic majority for Jews. Jadi mereka ingin mayoritas penduduknya itu adalah Yahudi, sehingga orang Palestina itu harus rumah-rumahnya dihancurkan. Apalagi juga ada separation wall atau disebut dengan apartheid wall, tembok apartheid. Kenapa disebut tembok apartheid? Karena kita lihat ya, ini dibagi tembok. Tembok ini panjangnya 700 kilo lebih sampai tingginya sekitar 8 meter. Jalan ini berarti yang boleh melalui ini hanya orang-orang Yahudi, orang Arab lewat jalan sebelumnya. Kita lihat nih anak-anak Palestina. Kalau mereka mau nyebrang gimana? Di sini ada checkpoint. Di checkpoint itu mereka harus ngantri. Jadi yang tadinya dari sini rumah saya, pojok itu rumah orang tua saya, cuman jalan 1 menit nggak nyampe, harus jalan dulu melewati tembok dan melewati checkpoint baru balik lagi. Itulah kehidupan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita ya. Nah, kita lihat ini Kalkilia ya, di sini Ramallah, ini di sini adalah Masjidil Aqsa. Ini adalah peta tepi barat sekarang ya. Ini Palestine under Israeli occupation yang hijau-hijau. Yang biru ini Palestine under Israeli community ya, dia tidak occupation, tidak militer, tapi di bawah komunitas sipil Israel. Nah, Israel, dan di sini Israel yang paling banyak adalah 60% ya. Oke, lanjut. Nah, ini checkpoint yang saya sebut tadi. Checkpoint itu letaknya ada di tembok-tembok untuk melewati satu kota dengan kota yang lainnya, dan disinilah banyak orang tua yang anak-anak yang ditangkap, ibu-ibu yang ditembak, laki-laki yang ditangkap ya. Bahkan saya kemarin sempat ngangkat checkpoint yang namanya checkpoint ini, banyak sekali, kalau nggak salah ada 63 perempuan Palestina yang terpaksa melahirkan di checkpoint karena mereka udah kepengen ke rumah sakit, ditahan di checkpoint, nggak boleh segera pergi, dicek-cek, tidak diberikan privilege untuk diperiksa dokumen-dokumennya, dia akhirnya harus melahirkan di checkpoint itu. Nah, ini adalah video di mana saudara-saudara kita yang meramaikan Masjidil Aqsa ya, yang mulai dilarang untuk ke Masjidil Aqsa dan mereka rame-rame untuk melakukan sholat tarawih ke Masjidil Aqsa. Ini baru sedikit ya karena tarawih pertama. Kemudian pemerintah penjajah mengumumkan bahwa terjadi pembatasan. Dan tidak mudah bagi saudara. Jadi yang boleh itu siapa saja tadi? Orang tua laki-laki di atas 60 tahun, perempuan bukan 55 tahun, dan anak-anak di bawah 10 tahun. Remaja-remaja seperti kali ini nggak boleh masuk Masjidil Aqsa karena dianggap masih kuat untuk melawan. Ya, oke. Nah, kita lihat nih yang tadi saya sebut ya, dari Visualizing Palestine. Kalau kalian Google, bagus banget ini web untuk tahu grafik-grafik tentang Palestina. Ada yang mengatakan saya lahir di klinik Cleveland, ada yang mengatakan saya lahir di Saint Vincent de Paul rumah sakit ya, saya lahir di Kalandia checkpoint. Jadi saya bilang 63, ternyata 67 wanita Palestina terpaksa lahir di checkpoint pemeriksaan militer Israel dan 36 orang meninggal dunia. Jadi ini kejahatan-kejahatan di tepi. Kita belum bicara soal Gaza loh. Kita baru bicara di tepi barat di mana dikuasai oleh Israel yang jaraknya dengan Gaza itu sekitar 75 km. Apalagi mereka juga melakukan kejahatan terhadap perempuan. Ibu ini namanya Isra Jabis. Wajah aslinya seperti ini. Sekarang wajahnya sudah seperti ini. Apa yang terjadi? Tahun 2015 dia mengendarai kendaraannya mau beli gas, mobilnya ditembak Israel, dalam keadaan luka bakar parah langsung dimasukkan ke penjara tanpa mendapatkan bantuan pengobatan. Tapi kemarin waktu
gencatan senjata Desember beliau sudah dikeluarkan dari tahun 2015 ya. Beliau ini viral sekali gitu. Sayangnya banyak kita nggak tahu. Kalau kita nggak peduli sama kasus Palestina, kita nggak tahu. Ini super viral banget nih Isra Jabis ya. Dia nggak sendiri, ada beberapa perempuan saya tampilkan di sini. Ada namanya Jihan Muhammad Hussein, ibu dari 3 orang anak, ditangkap di Kalandia Checkpoint yang tadi saya sebutkan, Kalandia Checkpoint sebelah utara kota Al-Quds, setelah ditembak 3 kali ya, dan dia mendapatkan vonis 5 tahun. Berikutnya ini yang paling muda, 16 tahun umurnya waktu ditangkap. Kenapa sih perempuan-perempuan ini ditangkap? Mungkin ada yang nanya ya. Pertama, mungkin karena dia posting di Facebooknya, dia cerita gini, aku sedih hari ini tetanggaku ditembak oleh Israel, ditangkap. Atau dia menghadiri pemakaman tetangganya yang ditembak oleh Israel, bisa ditangkap. Atau dia ditangkap memancing kakaknya atau bapaknya yang sudah dicari-cari oleh Israel karena ngelawan sama pemerintah Israel, dia juga bisa ditangkap. Jadi banyak sekali alasannya ya. Nah kita lihat langsung masuk ke Gaza sekarang. Tadi Gaza 362 km, penduduknya 2,2 ya. Pengungsi, kebanyakan Gaza itu pengungsi dari mana? Dari tepi barat 64%. Ini sebelum 7 Oktober ya. 45%, 45,1% itu pengangguran, 53% angka kemiskinan, 70% ketidakamanan pangan, 97% polusi air. Lalu power cut, listrik itu dipotong sampai 13 jam per hari. Jadi cuman sekitar, dan itu dibagi-bagi di wilayah ini jam segini-segini, jam segini-segini itu setiap hari ya. Nah ini adalah bagian dari wilayah Gaza, Gaza Utara, kota Gaza, Gaza Tengah, Khan Yunis dan Rafah. Dan di sini sekarang menumpuk saudara-saudara kita yang menunggu bantuan yang tidak boleh dimasukkan oleh Mesir. Sudah berapa kali diagresi? Sudah sekarang agresi yang kelima, tapi paling panjang tanggal 7 nanti yang ke-6, bulan yang ke-6. Yang pertama 2008 23 hari, 2012 8 hari, 2014 50 hari, 2021 11 hari, dan sekarang sudah hampir 6 bulan. Dan kata Benyamin Netanyahu, kami tidak akan berhenti sampai seluruh Gaza kami kuasai, even di bulan Ramadan. Maka sampai sekarang saudara-saudara kita masih mengalami genosida. Ya, ini udah Gaza Strip tadi ya. Jadi kalau tanya Gaza Strip itu terbagi menjadi 5 wilayah. Kayak Jakarta kan ada 5 wilayah ya. North Gaza. Jadi ini ada Jabalia nih, pengungsian yang paling besar yang pertama kali diserang. Ada rumah sakit Ashifa, rumah sakit Indonesia. Ini semuanya di utara inilah. Rumah sakit Ashifa sekarang sudah diserang lagi ya. Nanti kita lihat ada beberapa gambar-gambarnya. Ini Rafah ya. Nah disinilah saudara-saudara kita sedang menunggu bantuan. Nah kita masuk ke Gaza. Kita puterin dulu video. Ini video penyerangan pertama.
Ya, ada yang tahu berapa jumlah korban sekarang? Ya, ini hari ke-160, udah berapa hari yang lalu? 40.000 lebih, termasuk yang berada di bawah reruntuhan. Anak-anak yang dibunuh sudah 14.861. Apa yang mereka lakukan di sana? Ya, pertama jelas melakukan genosida, menghancurkan bangunan, tempat tinggal, rumah ibadah, struktur pendidikan, rumah ibadah, semua dihancurkan. Ya, memutus listrik, menghancurkan saluran air. Jadi saluran air itu mereka ledakkan. Ya, kemudian melarang masuknya bantuan sampai sekarang. Tapi sekarang udah pertama, alhamdulillah ya udah mulai bantu masuk. Kekerasan seksual, penghinaan, penyiksaan, mencuri harta milik warga, rumah, perhiasan, tabungan, termasuk jenazah juga diculik. Diambil, jadi jenazah yang baru dimakamkan itu mereka bongkar, mereka ambil organ tubuhnya. Jadi di Israel itu ada pabrik kulit manusia terbesar di dunia, dan mereka juga punya pabrik organ tubuh. Jadi mereka melakukan jual beli organ tubuh, dan ini mereka juga mencuri dari warga-warga Gaza yang dikuburkan. Ini ada kesaksian dari Ibu Deborah Harrington ya, dia seorang obstetrician ya, dokter spesialis penyakit dokter spesialis kandungan. Dia bilang ada anak yang datang tuh hidup, terbakar sampai ke tulang. Anak-anak yang datang ke rumah sakit itu wajahnya sudah hitam seperti batu bara, tapi hidup, bicara. Sayangnya apa? Kami tidak punya morfin untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Bayangin. Jadi datang tuh udah kayak batu bara. Nah, ini contoh bayi-bayi prematur yang meninggal di rumah sakit Ashifa. Ketika Ashifa pertama kali diserang oleh tentara, semua isinya harus harus pergi. Bayi-bayi ini yang berada di inkubator harus ditinggalkan. Listrik mereka matikan. Akhirnya setelah gencatan senjata, jurnalis pada kesana, ternyata anak-anak ini sudah membusuk. Bayi-bayi ini sudah membusuk. Nah, yang berikutnya ini ada di mana di rumah sakit An-Nasr sama. Kita lihat ya videonya, nggak ada suara ya tapi ya. Decomposing babies, bayi-bayi yang membusuk, bayi-bayi prematur yang membusuk di Masjid An-Nasr. Bayangin ya, jadi semua mereka hancurkan, nggak pilih kasih, bayi, orang tua, remaja-remaja, anak-anak. Kalian tahu nggak, sehari itu minimal ada 10 anak yang diamputasi tanpa obat bius. Ada seorang anak yang ternyata kakinya sudah membusuk, bapaknya dokter, gak bisa dibawa ke rumah sakit, akhirnya dioperasi, kakinya dipotong di depan ibunya, di meja keluarga, pakai pisau dapur, gak pakai obat bius, gak pakai anestesi. Wanita-wanita yang operasi sesar juga gak pakai obat bius. Nah, ini apalagi mereka juga sekarang sedang dilaparkan. Kita lihat saudara-saudara kita ya, ratusan ribu, ribuan orang antri untuk dapat makanan. Jadi yang dibagi itu adalah tepung-tepung dari PBB, dari UNRWA. Tapi sekarang mereka harus bayar karena tingkat demand-nya kan tinggi banget. Nah, kita cepetin aja ya. Nah, kita lihat nih, ini truk-truk yang membawa bantuan. Jadi ada truk masuk, satu truk masuk bawa tepung, rakyat berkumpul, warga Gaza dikumpul, terus ada helikopter Israel, mereka ditembakin. Akhirnya truk ini pulang membawa mayat. Nah, ini juga kasus malnutrisi di Gaza Utara. Tahu ya Gaza Utara tadi ya? Itu mereka benar-benar udah kelaparan, mereka nggak bisa makan. Mereka makan tepung-tepung, makanan hewan, itu mereka olah, udah jadi bubuk, mereka tepung, mereka makan jadi roti. Jadi mereka makan roti itu dari makanan-makanan hewan. Udah 25 orang lebih yang meninggal. Ini beberapa fotonya ada di sini, kita lihat ya, sampai seperti ini, seperti zaman dulu Holocaust sudah terjadi lagi. Jadi mereka dulu menjadi korban Holocaust, sekarang mereka melakukan hal yang sama untuk saudara-saudara kita di Gaza. Ini ada anak ini yang masih hidup sampai sekarang nih. Ini namanya Yazan ya. Coba lihat nih.
kondisi udah seperti ini. Ini Yazan ini yang pertama kali wafat, korban pelaparan yang pertama kali wafat. Nah, ini cerita bagaimana wanita-wanita yang ditawan juga ditelanjangi. Mereka menelanjangiku. Ya, nah ini cerita bagaimana dia ngelihat kucing-kucing dan anjing memakan jenazah keluarganya dan meminum darah dari jenazah-jenazah yang ada di jalan. Kemarin saya mengejar kucing-kucing itu untuk mengambil bagian tubuh yang dimakan oleh mereka. Ya, jadi orang-orang di sana itu ngelihat saudaranya keluarga meninggal itu nggak utuh gitu. Kepalanya di sini, ada ibu-ibu yang ngambil tangan anaknya, kaki anaknya dikumpulin jadi satu, dibawa, kata ini anak saya nih, tolong dimakamin gitu. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini tumpukan jenazah di rumah sakit juga numpuk, nggak bisa dikuburin karena tanah di Gaza udah penuh sama kuburan, sehingga sulit. Mungkin nanti semuanya jadi numpuk satu yang belum sempat dikuburkan. Kenapa? Karena kalau ada yang berani nguburin itu bisa ditembak juga oleh Israel, oleh sniper. Jadi seluruh hal itu mereka hancurkan. Bayangkan ya kalau terjadi di keluarga-keluarga kita. Nah, ini yang baru, ini baru 2 hari yang lalu, itu saya post di Instagram saya, itu langsung banyak banget yang view dan nge-share. Ini kejahatan biadab luar biasa yang dilakukan oleh Israel. Saya nggak tahu kalian udah pernah lihat belum ya, tapi ini masih fresh. Kita lihat apa yang dilakukan oleh drone. Jadi Israel itu punya drone roket. Bayangin ya, orang lagi jalan gak bawa senjata, lagi kelaparan. Tuh, wow, berapa mereka? Ada 5. Itu suara dari drone-nya ya, yang mengendalikan drone itu. Ya, ada yang lain. Nah ini kita tahu kenapa mereka begitu kuat. Karena mereka sangat meyakini bahwa kekuatan itu adalah bersama Al-Quran. Banyak anak-anak yang dioperasi, mereka nggak dapat obat bius. Ketika dioperasi itu mereka ngaji, baca hafalan Qurannya. Kita di sini gimana? Udah hatam belum? Apa kita udah baca Quran ya? Jadi mereka walaupun di pengungsian mereka tetap setoran hafalan, mereka tetap ngafalin. Tidak menjadi lemah ya. Bahkan yang tuli-tuli pun menghafalkan Al-Quran. Jadi memang Gaza ini kita bilang wilayah yang paling kuat ya, anak-anaknya juga anak-anak yang kuat. Ditanya kenapa anak-anak kalian bunuh, dia bilang anak-anak ini akan menjadi teroris nanti kalau udah gede. Kenapa ibu-ibunya dibunuh? Karena dia akan melahirkan teroris. Jadi ibu-ibu dan anak itu 70% dari korban ya yang menjadi korban di Gaza. Ini ada wisuda anak-anak di pengungsian yang sudah hafal beberapa juz Quran.
Nah, kita lihat ya. Anak yang terbunuh di Gaza sejak Oktober sampai Februari 2024 sekarang sudah 14.000 lebih banyak daripada anak seluruh dunia yang wafat karena konflik selama 4 tahun. Jadi 5 bulan di Gaza, jumlah anak yang wafat lebih banyak daripada anak seluruh dunia yang wafat karena konflik selama 4 tahun. Ya. Nah, ini kalau ada yang mau update silakan di follow Instagram saya. Tadi ini Instagram dakwah, tapi sekarang sudah saya edukasikan untuk Palestina. Sehari bisa 3 video saya post, saya terjemahkan dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, dan ternyata ini sangat membantu ya supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di Palestina di @umifira. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pembantu Rasulullah namanya Maimunah binti Sa'ad. Karena sudah sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Palestina, akhirnya Maimunah bertanya, ya Rasulullah berikan aku fatwa tentang Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah SAW, ituhu wasallu fihi, datangi sholat di sana. Gimana kalau nggak bisa ya Rasulullah? Kamu kirimkan donasi terbaik, kamu kirimkan zaitun minyak terbaik. Jadi berapapun kita punya 10.000, punya 20.000, punya 100.000, mau 1 juta dan seterusnya. Bahkan 100.000, 10.000 yang kita sumbangkan itu lebih menakutkan bagi Israel daripada sebutir peluru. Kenapa? Karena ini menunjukkan kita bersatu. Kan kata Allah tadi, innalladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu saling menolong sesama yang lain. Jadi dengan donasi kita ini, insya Allah akan sangat membantu. Ya. Nah ini kita tahu bahwa Palestina sampai sekarang belum menjadi anggota penuh PBB. Israel udah. Padahal Israel itu merampas, maka Menteri Luar Negeri Retno di sidang Majelis Umum PBB berharap agar Indonesia mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB. Dari mana sih Israel dapat duit banyak banget? Ternyata di CNN Indonesia membuka, dia mengatakan bahwa Israel ini menjadi penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menyumbang 60,27 triliun per tahun. Dari mana? Eksportir senjata, ternyata Indonesia tuh ekspor senjata dari Israel loh. Ya. Jadi Indonesia tuh kucing-kucingan walaupun belum berjalin hubungan, tapi diam-diam udah bekerja sama ya dari segi ekonomi. Israel menggempur Gaza ya berasal dari penerbitan obligasi, kemudian dari startup, perusahaan startup juga kurma. Nilai ekspor kurma Israel mencapai 339 juta US atau setara 5,14 triliun. Makanya sekarang lagi gencar jangan beli kurma Israel. Ya. Bagaimana cara kita membantu Palestina? Pertama doa tentu. Minimal doa itu adalah senjatanya orang beriman ya, silahul mukmin. Bagaimana lagi? Dengan literasi. Jadi dengan datang ke sini, kalian yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ini cara kita untuk mensupport ya, jadi termasuk dari Marwah ini juga melakukan acara seperti ini merupakan kontribusi bagi kita untuk kemerdekaan Palestina. Karena ketidakpedulian umat Islam, ketidakpedulian orang-orang Indonesia itu karena kita tidak mendapatkan edukasi. Bahkan yang saya tanya anak-anak pesantren juga nggak tahu bagaimana terjadinya krisis Palestina, mereka nggak dikasih tahu. Lalu penggalangan donasi seperti yang saya bilang, sosial media campaign. Coba saya tanya siapa yang punya akun Instagram? Silakan tunjuk tangan. Jangan usah malu-malu. Oke, yang punya akun Facebook, anak muda lebih sedikit. Yang punya Twitter, yang punya TikTok. Setelah ini kalian coba follow akun-akun tentang Palestina, lalu share di story kalian. Kenapa? Kalau kalian gak mau, mending ditutup aja akunnya. Kenapa? Nanti Allah akan nanya, itu akun kalian buat apa? Buat live doang, buat selfie-selfie doang, buat joget-joget doang. Karena mereka juga menguasai sosial media. Ada yang bilang itu gak usah pakai Google karena kan dari buatan Israel juga dan seterusnya. Kita manfaatkan kelemahan kita menjadi kekuatan. Aksi massa ya, demo ya, luar biasa. Kalau kita lihat kalau di luar negeri itu demo, ada yang masuk ke Starbucks ya. Mereka bawa bendera Palestina, mereka nyanyi-nyanyi di situ lagu-lagu Palestina. Kemarin di Den Haag itu hari Sabtu yang lalu, mereka mengumpulkan 14.000 sepatu anak-anak. Mereka susun dilihat dari drone. Satu sepatu itu mewakili satu anak Palestina yang terbunuh. Mereka tulis, they have names, they have dreams.
Mereka bukan cuma angka tapi mereka punya nama dan mereka punya mimpi. Terakhir adalah seruan boykot. Jujur saya sedih, Arab Saudi itu di Mekah itu sekarang ada Starbucks dan selalu rame oleh jamaah haji dan umroh. Tapi ini nggak akan berhasil kalau kita tidak konsisten. Ya, yang jelas-jelas taunya dari mana? Silakan cek di BDS International atau BDS Indonesia, itu banyak dan kita harus melakukannya dengan konsisten. Kalau nggak konsisten nggak akan bisa berhasil. Dan ternyata memang perusahaan-perusahaan termasuk Unilever di Indonesia juga udah mulai banyak akan memangkas karyawan sampai ribuan orang karena memang terkena efek dari boykot ini. Ya, baik, saya rasa sudah selesai. Makasih kalau terlalu panjang karena kalau dipotong-potong saya khawatir nanti tidak komprehensif pembahasannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Umi Pira udah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Mungkin selanjutnya kita udah dipaparkan secara jelas. Mungkin ada yang mengganjal, ada pertanyaan atau apa dari teman-teman semuanya. Dari Iwan dulu boleh? Ya, kalau ada mau pertanyaan boleh. Katanya orang kalau nggak nanya alternatifnya ada dua. Satu ngerti banget, kedua nggak ngerti banget. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Boleh? Udah paham semua? Oh ya, Pak Ekvian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Umi, kan sekarang maksudnya ya yang tadi sudah dipaparkan oleh Umi kan maksudnya memang sudah menjadi berita yang sangat viral bagi khususnya kita yang di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan kenapa saya juga sebenarnya banyak sih pertanyaan ini, cuman belum mendapat jawabannya. Kenapa negara-negara Muslim lainnya, dalam tanda kutip Muslim atau bisa dibilang Arab Saudi dan negara Muslim kuat lainnya termasuk Indonesia, kenapa diam saja? Dalam artian diam saja itu tidak terjun langsung membantu saudara-saudara kita di Palestina yang saya tahu hanya mengirimkan bantuan saja. Terus yang kedua yang tadi di perbatasan Rafah itu yang di Mesir ya? Iya, betul. Itu kenapa tidak dibuka? Sedangkan Mesir itu kan setahu saya, maaf ya, itu negara Muslim juga kan Mesir. Apakah memang dijaga oleh itu dari Israel atau gimana? Baik. Itu sih Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, kenapa negara-negara Muslim tidak membantu? Kita mulai dari negara Muslim sekitar Palestina, Syria, Yordania, Lebanon. Mereka sendarang di dalam negerinya sendiri hancur-hancuran akibat kolonialisasi. Kok kita tanya negara-negara Muslim yang lain? Saya juga sama pertanyaan kita ya, karena mereka cuma memerlukan bantuan-bantuan. Sebetulnya mereka mengkhawatirkan terjadinya perang dunia yang sebenarnya akan berdampak langsung kepada dalam negeri mereka. Yang kedua, yang ketiga, negara-negara Muslim itu banyak yang sudah menjalin normalisasi dengan Israel, ya. Dan sekarang kalau kita lihat salah satu upaya itu mereka sudah bekerja sama termasuk Uni Emirat Arab dan Arab Saudi membantu Amerika dan Israel untuk membangun dermaga di sebelah utara Gaza di dekat Erez yang sebenarnya ternyata alasan mereka itu adalah menggali sumber daya gas dan akan dibagi rata di antara mereka. Jadi penyakit wahen. Makanya ketika khotib pertama ketika Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia berpesan adalah persatuan umat Islam ini sangat penting ya untuk bisa membebaskan Al-Aqsa ya. Jadi kita lihat negara-negara Islam itu ada bergabung di OKI, yaitu kita nggak tahu kenapa mereka tidak menurunkan. Saya juga sebel gitu, tapi saya bisa menjawab jawaban yang pasti. Tapi yang pasti juga adalah itu karena wahan. Yang kedua, mereka terlalu penakut, penyakit takut dunianya terlalu banyak, dan juga mereka khawatir bahwa terdampak perang dunia yang akan membahayakan dalam negeri mereka. Tadi yang kedua tadi nanya apa? Oh ya, perbatasan. Ini adalah banyak mengatakan ini adalah pengkhianatan kesekian kalinya dari Mesir. Mesir itu kita lihat tadi ya, ketika perang Naksah tahun 67, Sinai itu jatuh ke tangan Israel. Dan negara-negara Arab berjanji kita tidak akan pernah mengakui
berdirinya negara Israel. Tapi tahun 70-an, tahun 67 waktu ada perjanjian Camp David, diam-diam ya Anwar Sadat waktu itu menjadi presiden Mesir, Anwar Sadat berangkat ke Amerika bertemu dengan Israel dan Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Dia bilang apa? Kalau semenanjung Sinai ini kalian kembalikan kepada kami akan mengakui negara Israel. Dan akhirnya semenanjung Sinai dikembalikan lagi ke Mesir. Yang kedua ini juga ketika tanya kenapa Mesir gak mau bantu membuka, dia bilang apa? Kami izin dulu ya sama Israel. Dan kita tahu sebelum Asisi sekarang, ketika Mursi itu Presiden Mursi, itu perbatasan Mesir dan Gaza itu dibuka luas ya. Bahkan orang Mesir itu bahkan hampir setiap sore itu ramai-ramai datang ke Gaza untuk berkunjung dan memberikan bantuan. Sekarang udah ditutup lagi, bahkan terowongan-terowongan yang menjadi akses satu-satunya untuk memasukkan obat-obat itu sama Asisi udah dibom, udah ditutup, udah nggak bisa lagi gitu. Nah inilah kita lihat. Saya nggak mau bilang negara Islam itu lagi susah, enggak, tapi ya memang ini yang terjadi. Umat Islam itu terpecah belah. Umat Islam itu tidak bersatu, ya. Dan ketika hati kita sudah terpenuhi oleh wahan, oleh cinta dunia, tentu kadang-kadang itu membuat kita menjadi lupa atas apa yang akan terjadi, jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah nanti di hari akhirat terkait bantuan kita nanti kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Gitu kondisinya sekarang. Jadi bahkan anak-anak muda itu ada yang datang, anak-anak kecil bukan anak muda, anak-anak ABG datang ke perbatasan Rafah. Mereka bilang sama tentara Mesir itu, Pak, sejak kalau Bapak nggak mau buka senjatanya, bawa kami aja deh Pak, kami ikut perang katanya. Karena dia udah putus asa. Ya itu Mesir nggak mau. Saudi Arabia juga begitu. Walaupun berkoar-koar ya mau memberikan bantuan-bantuan, tapi banyak aktivis Palestina tuh ditangkap di Saudi Arabia. Dan sekarang sudah terdengar santer sekali bahwa kalau tidak terjadi peristiwa Taufanul Aqsa, Badai al-Aqsa sekarang dari tanggal 7 Oktober ini, bisa jadi beberapa negara sudah menjalin normalisasi dengan Israel, termasuk termasuk Arab Saudi dan juga termasuk Indonesia. Indonesia juga sudah mulai, dan presiden terpilih ini juga sudah sangat dekat hubungannya dengan Israel. Saya berdoa moga-moga tidak akan terjadi normalisasi ya antara Indonesia dengan Israel. Allahu a'lam bishawab. Udah selesai? Jadi sekarang apa? Oke, silakan. Namanya siapa kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raka. Raka. Raka Buming bukan ya? Bukan. Raka. Iya. Pertanyaan itu cuman menggajah aja sih, cuman kayak dalam artian apa hikmahnya Umi kejadian ini gitu kan? Hikmah kejadian pembantaian setiap. Jadi ketika setiap hari kita buka handphone, kita buka Instagram, bangun tidur kita buka Instagram, Allah tunjukkan video-video pembantaian tersebut gitu kan. Kadang hati kita tuh acuh gitu kan terhadap tontonan tersebut gitu kan. Itu kan tergantung kadar keimanan kita tuh. Bagaimana cara kita menyikapi ketika video itu terus Allah tontonkan, Allah tunjukkan pada kita. Cuman kita kita nggak aware, kita nggak notice itu gitu kan. Padahal itu cara Allah untuk ini loh saudara-saudara kalian gitu kan, teraniaya gitu kan. Cuman gimana cara kita menyikapinya itu Mi? Untuk ketika kita melihat video itu lagi gitu kan, apa yang kita lakukan, apa yang kita harus berdoa atau gimana? Iya. Justru kita harus terus menguatkan edukasi kita. Kalau kita merasa kita masih nggak peduli, itu salahnya salah kita, bukan salah orang Palestina, salah kita gitu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sebenarnya bicara soal kepalestinaan itu jauh di atas masalah kemanusiaan. Dia adalah urusan akidah. Ya, dia adalah urusan akidah, termasuk yang akan dipertanyakan oleh Allah. Yang kedua, Allah menyebutkan begini, la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adabun alim. Jangan orang kafir itu mengira mereka dikasih waktu sama Allah, enggak langsung dihancurin sama Allah itu baik buat mereka, enggak. Tapi justru bertambah dosa-dosa mereka dan mereka akan dimasukkan ke api neraka.
buat orang-orang mereka, saudara-saudara kita di Gaza, itu adalah kebaikan, karena mereka mengatakan, kami nggak berani ngomong apa-apa kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini adalah dari Allah dan kami tahu ini adalah yang terpilih. Sampai dia mengatakan, Dek, kamu udah syahid, Dek, alhamdulillah kamu udah masuk surga gitu ya. Aku panggil juga biar bantu masuk surga dan seterusnya. Itu anak-anak umur 5 tahun begitu. Tapi buat orang-orang beriman ya, dia adalah ujian buat kita. Jadi sebenarnya diuji itu bukan mereka ya. Mereka itu kalau orang mati syahid, itu mereka nggak terasa sakit. Tahu-tahu udah merasakan nikmat di surga gitu. Sampai dalam hadis disebutkan, ya mereka akan mengatakan kepada Allah, ya Allah mati syahid itu enak banget, bangunkan aku ya Allah, hidupkan aku lagi tapi syahidkan aku, saking nikmatnya. Maka kata Allah menyebutkan wala tasabanna ladina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup bahkan mendapatkan rezeki dari sisi Allah. Jadi satu sisi dia untuk membersihkan orang-orang beriman, saudara-saudara kita di Gaza ya. Mungkin mereka hidup selama ini juga merasa dijajah dan sebagainya. Mereka ditempatkan posisi yang baik di sisi Allah. Tetapi buat kita ini adalah ujian keimanan. Kita nggak bisa bilang kalau kita kata Rasulullah apa? Ya, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minna. Orang yang nggak peduli dengan urusan orang-orang muslim lainnya bukan golongan saya. Jadi bisa jadi kalau kita nggak peduli, kita nggak dianggap saudara bukan dianggap orang Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya supaya kita tergugah? Nah, tugas kita adalah kita melakukan awareness raising gitu ya, meningkatkan kesadaran bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, pada saudara kita, kepada teman kita. Walaupun ada kemungkinan kita akan diejek. Alah lo sok banget lo ngurusin Palestina, saudara sendiri lo nggak lo urus misalnya. Biarin aja ya, karena sebagaimana mereka itu adalah orang-orang pilihan, ya orang-orang Palestina itu adalah orang-orang pilihan, orang yang kata Rasulullah, orang yang tidak lemah walaupun apapun yang menimpa mereka, orang yang membantu mereka juga orang-orang pilihan. Bantu doa, bantu donasi, bantu nge-share, bantu nge-post dan seterusnya ya. Dan saya ingat ada seorang ulama bilang begini, siapapun yang membantu Palestina dengan cara apapun, sungguhnya dia sedang berjalan menuju pusat keberkahan dunia. Yang penting kita jalan, jangan sampai kita diam aja gitu. Apapun bisa kita bantu, kita bantu. Kita punya komunitas ngajar TPA misalnya, adik-adik setiap ngaji ngumpulin 1000, walaupun sebulan cuma terkumpul 50.000, itu sesuatu gitu. Allah nggak ngelihat sedikit atau banyak, tapi Allah ngelihat dari upaya kita gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar lebih banyak, tahu lebih banyak lagi tentang Palestina ya. Dan jangan sampai kita kalah sama orang-orang saudara teman-teman kita non muslim yang kelihatan banget perjuangannya untuk Palestina, sementara kita di sini ngeliat dong, oh ya udah sekedar tahu, oh gitu ya, oh ya udah tahu, oh sekarang korbannya sudah segini ya, ya udah gitu ya. Tapi juga kita melakukan sesuatu, kita ngepost, kita nge-share story di story, kita nge-share yang ada berita-berita yang solid, yang valid dan seterusnya. Oke? Ya saya rasa udah cukup ya, udah jam 11, sudah lama banget ya. Nanti saya katanya mau ada podcast juga ya. Oke, lanjut. Terima kasih dulu buat semua telah menyimak. Moga-moga ini bukan cuma sekedar kajian ya, tapi jadi modal bagi kita, bagi kalian semua ya, untuk jadi kepengen tahu lebih banyak. Itu banyak akun-akun Instagram yang bagus-bagus ya, Eye on Palestine, kemudian Middle East Monitor, kemudian TRT World gitu ya, itu bagus-bagus banget. Dan tadi pesan saya ya, coba kalian googling Visualizing Palestine. Memang pakai bahasa Inggris, tapi itu bagus banget buat kalian belajar ya, kalian baca masalah apa yang terjadi di Palestina. Moga-moga ini bisa menjadi modal bagi kita untuk mengedukasi saudara-saudara dan teman-teman kita. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini, terutama kepada pemateri yang berkesempatan hadir di acara yang sangat berarti ini. Semoga apa yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, bisa kita bawa pulang dan bisa menumbuhkan rasa empati kita semakin tinggi
dan sehingga kita bisa kontribusi, setidaknya kita istiqomah dalam berdoa dan infak ya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.